Kami menyembah Tuhan. Kenapa? Untuk apa kelaminmu saya tanya? Ya, kami menyembah Tuhan. Dan kelaminmu yang saya tanya untuk apa? Kelaminmu untuk apa? Kenapa? Kelaminmu ya untuk ada apa saja yang pakai kelamin di sorga. Kalau kami tidak. Kelaminmu nanti di surga ngapain? Karena memang itu paham kalian kan. Tapi Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Untuk apa di sorga saya lakukan hal yang sama di bumi? Tapi Yesus kawin mawin di surga. Yesus kawin mawin, gimana dong? Ngapain saya ke sorga lagi kalau kamu minta saya harus nikah lagi? Iya, faktanya Yesus kawin mawin di surga gimana ya, dong? Itu kan bukan kiasan aja itu. Alah, kiasan lagi. Tahu kiasan. Loh, Anda harus pakai terjemahan loh. Giliran Yesus kawin mawin kiasan. Loh, ya memang kita dinyatakan sebagai pengantin pria, pengantin wanita. Tapi itu kiasan. Bukan suatu yang Anda bilang sesuai kenyataan. Alamak. Kalau Anda itu kenyataan. Nah, sekarang kalau di surga makan dah Anda nanti? Ya urusan Tuhan dong. Iya, urusan Tuhan. Saya tanya di surga makan dah nanti? Urusan, ya itu surgamu. Kalau surga saya tidak ada. Tidak makan. Kalau ada dalilnya, kalau ada dalilnya di surga makan gimana? Kita hidup dengan Tuhan. Hei, kalau ada dalilnya di surga makan gimana? Ya terserah, mau makan kayak kita mau minum itu firman semua. Loh, begitu tertulis. Makan minum anggur. Aduh, masa kita mau pakai sesuatu dalil yang kita tahu nanti makan minum di surga. Ya perjamuan disebut situ perjamuan maksudnya perjamuan makan biasa, makan kambing, makan sapi. Nah, kalau murid-muridnya Yesus makan minum, berarti dia punya lambung. Kalau dia punya lambung, berarti dia punya nonot. Yesus di dunia. Kalau dia punya nonot, berarti apa gunanya itu nonot? Ya pakai kencing. Loh, kalau udah kencing matilah kita. Di surga cuman pergi kencing di surga. Karena pikiran kita, karena pikiran kalian itu pikiran duniawi. Di surga sana kawin mengawin, makanya Yesus mengutuk. Yesus mengutuk setiap orang yang punya pikiran kawin mengawin. Di mana Yesus mengatakan bahwa di surga tidak ada kawin mawin? Di mana? Tidak ada, memang Yesus bilang tidak ada seperti kalian waktu di mana dalilnya di surga nggak ada kawin mawin? Mana dalil? Ya maksud kawin mengawin seperti keinginanmu. Ya mana dalilnya? Mana? Iya, tidak seperti kawin mengawin yang keinginanmu. Sedangkan di dalam 1 Korintus 2 nomor 9 dikatakan begini. Yang seperti kalian apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak dilihat di dunia? Apa yang tidak dilihat di dunia? Berarti segala sesuatu yang tidak ada dalam pikiranmu itu bisa saja disediakan di sana. Gitu. Ya, di dunia ini tidak ada. Saya seks bebas di dunia. Saya seks bebas lagi di surga. Untuk apa sudah? Kok seks bebas sih? Kok seks bebas? Nah, kan contoh, Anda bilang tadi kan, apa yang tidak dipikir, apa yang tidak dilihat, didengar, tidak ada. Setuju banget sama seks. Apa itu yang disiapkan? Padahal kan seks bukan sesuatu hal yang dosa dengan seks. Dia munafik dia. Jadi maksudnya di surga apa seks? Itu kan surga mau bukan kami, bro. Jangan paksakan di Kristen punya surga seks. Jangan lolos. Segelas gurunda kok kayak gini. Aduh. Jadi di surgamu tidak ada seks? Tidak ada. Jadi kamu jadi apa di sana? Ya sama dengan malaikat kata firman Tuhan. Itu di hari kebangkitan, bukan di surga. Ya, terserah. Iya terserah lagi. Loh, itu bukan di surga. Masa sama ikuti Alkitab? Itu bukan di surga. Itu Alkitab tertulis ya sudah, saya tambah kalau lebih. Kalau Anda mengatakan Anda hidup di surga seperti malaikat, berarti ada kemungkinan Anda akan membangkang menjadi iblis, betul? Ya bisa jadi kalau pemikiranmu. Bagus itu. Ya, kalau saya lebih baik saya kemudian bersetubuh dengan wanita yang disiapkan oleh Tuhanku untukku daripada saya jadi setan. Di surga. Iya. Kau pilih mana? Kamu pilih mana? Bersetubuh dengan lawan jenismu daripada kau jadi setan. Loh, saya tidak mau jadi sama semua. Lah, kamu tadi mengatakan seperti malaikat. Iya, tapi tidak jadi. Saya kan itu kan pilihan. Pilihan. Ayo, kena kau. Kenapa? Pilihan. Malaikat itu bisa jadi setan nggak? Iya, pilihan. Ya, aku tanya samamu, malaikat itu bisa jadi setan nggak? Bisa. Berarti jujur, kamu berpotensi di surga nanti jadi setan. Loh, siapa yang mau jadi setan? Saya tidak mau, pilihan. Anda dikasih. Tidak bisa, kawan. Tidak bisa kamu tidak jadi setan. Kenapa tidak?
Sekarang ini kamu masih di dunia, kau punya nonot. Coba kau tahan 10 tahun tidak bersetubuh, habis itu kau lihat perempuan, bisa nggak? Ya bisa dong. Tersiksa nggak kamu? Ya siksa sebenarnya secara pribadi. Kalau di dunia, pribadi dunia iya. Secara pribadi dunia tersiksa. Betul. Nanti di surga kamu di surga. Hei, dengar. Nanti kamu di surga. Segala kesempurnaan Tuhan siapkan. Wanitanya sempurna di sana. Terus kamu melihatnya, tapi nonetmu tidak berfungsi. Tersiksa enggak kamu? Saya jadi tersiksa enggak? Contoh ya. Tersiksa tidak? Sekarang saya tanya dulu. Kita diskusi. Jadi kalau kamu nanti masuk surga dan kamu seperti malaikat, namun kemudian kau melihat perempuan kau tidak bisa, melihat makanan kau tidak bisa, melihat minuman kau tidak bisa, kamu hanya memuji-muji saja. Lalu kamu bisa memberontak menjadi setan. Kenapa? Karena kamu akan rindu menjadi manusia. Kamu akan rindu makan makanan. Kamu akan rindu kepada istrimu. Kamu akan rindu kepada minuman. Karena kamu tidak bisa makan dan minum, maka kau jadi setan pemberontak. Malaikat saja, manusia suci, menurutmu itu bisa memberontak jadi setan. Apalagi kamu yang manusia ini yang pernah merasakan bersetubuh, apalagi kamu yang pernah merasakan minuman, apalagi kamu yang pernah merasakan makanan. Begitu masuk dalam kehidupan yang kekal, kamu rindu makanan, kamu rindu istrimu, tapi ternyata nggak bisa lagi. Akhirnya kau berontak jadi setan. Oke, sekarang saya tanya. Kalau Anda pakai standar hidup jadi malaikat bisa berpotensi jadi setan. Saya tanya dulu. Kalau pakai standar surga seperti itu, coba dengar dulu. Saya kasih satu logika sama. Apa itu? Yesus aja kawin maui di sana. Dan Yesus tidak pandang bulu loh. Coba dengar dulu. Yesus tidak pandang bulu di sana. Laki perempuan diangkat semua itu. Iya, saya bilang. Iya kan? Saya gini. Coba. Laki perempuan jadi mempelai wanita semuanya. Yesus kan? Laki perempuan dijadikan semua mempelai wanita. Anak kecil aja lawan dengan cerewet. Saudara Romi, betul nggak? Laki perempuan jadi mempelai wanitanya Yesus, benar nggak? Ya betul. Asik. Ya. Sekarang boleh saya jawab lagi. Boleh saya ngomong. Tidak bisa kubayangkan Pak Bom betisnya berbulu, pahanya berbulu, pakai hat tinggi, pakai gaun pengantin, matanya panjang. Boleh saya ngomong kah? Jalan di atas panggung. Sekarang saya tanya. Bom pakai gaun pengantin, betisnya berbulu, hanya berbulu. Bulu matanya panjang, terus dia pakai pemerah pipi, jadi mempelai wanita. Bom. Lucu ya. Saipudin Ibrahim menggunakan gincu, pemerah pipi, pakai wig, kemudian pakai hat tinggi, pakai gaun pengantin, channelannya kayak Superboy, channelannya di luar. Udah mau lawan Romi yang kecil aja sudah. lucunya. Laki-laki jadi mempelai wanita. Main aja. Baru main ini loh. Di Wahyu Astagfirullahaladzim. Jadi dibaca dulu. Laki-laki jadi mempelai wanita. Apanya yang jadi puting? Nah bisa. Mampus sudahlah. Standar surga kalian seperti itu. Aduh parah. Dunia orang kaya di dunia bisa punya 1000 Allahu Akbar, Masya Allah. Lebih baik saya banyak istri di surga daripada saya memperistrikan laki-laki di surga. Itu benar itu kata Bang Jumai itu. Benar pula. Baru gitu si Kepas ini kan kepalanya botak. Bayangkan aja tuh kepalanya dikasih bedak, habis itu dikasih wig, pakai gaun pengantin, hak tinggi. Ada kita bicara surga. Memang nanti ada lagi baru bumi baru gitu loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bagaimana ini teman-teman? Aduh, parah. Kebiasaan kita di dunia ini. Saudara Kepas, ya, benarkah Saudara Kepas nanti di surga Anda menjadi mempelai wanita? Ya iya benar. Jadi gini loh, kalau nanti dengar dulu nanti yang berbicara gitu loh. Nanti
Bulu dadamu banyak bro, betismu banyak bulunya, berkumis, berjenggot, habis baru, bumi itu kepalamu botak, jadi mempelai wanita. Izinkan aku tertawa. Silakanlah tertawa sepuasnya, mumpung masih gratis. Iya dong. Mempelai wanita si Kepas nanti di surga. Maju. Aduh bisa ketawa. Bilang aja kalau bisa 72 bidadari, bilang lah. Saya lebih baik tidur dengan 1000 bidadari daripada tidur dengan Kepas. Tunggu loh, Jom, itu jelas nggak itu? Tunggu dulu, itu 72 bidadari itu udah pasti nggak itu? Udah pasti nggak itu? Allahu Akbar. Mending saya tidur di kerumuni bidadari 1000 daripada saya satu orang dengan Kepas tidur. Mama, ampun mama, ampun. Tidur dengan laki-laki dadanya berbulu berotot. Pipiku dicium sama orang yang berkumis. Ma, tolong ma. Ampun dah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya ulang lagi bertanya, Saudara Kepas, benarkah nanti di surga Anda menjadi mempelai wanita? Benarlah. Ya. Mama hancur. Hancur dah. Dunia persilatan hancur. Aduh. Saya tidak bisa bayangkan pendeta Joshua Teu kemudian Esra Soru jadi mempelai wanita. Mama, hancur dunia ini, hancur. Di sana memang nanti di surga. Saifuddin Ibrahim, mulailah sekarang kalian itu menggunakan gaun pengantin. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Agama kok gini kali ya. Berhasil Yesus Kristus membuat kalian mati akal. Jadi laki-laki mempelai wanita nanti di surga. Aduh, ada nggak yang mau murtad nih? Ayo, yang laki-laki ada nggak yang mau jadi mempelai wanitanya nanti Yesus di surga nih? Ayo. Awe puang iman ras yang gue tay. Ras yang gue tay. Aduh. Habis air mata menangis gara-gara sedihnya cerita ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi ada saatnya kemudian kita tertawa. Kalau sampai pada pembahasan ini pasti kita tertawa. Ada masa di mana kita serius kalau sampai kepada diskusi yang memberikan edukasi orang intelektual. Tapi ada saatnya kita tertawa ketika lawan diskusi kita itu hanya doktrin dan dogma, kan gitu ya. Ada saatnya bawa pedang lagi ya. Iya, ada saatnya. Ya, ketika bangsa dan negara kita ini diperangi, maka itu saatnya kita angkat senjata. Ada saatnya kita tertawa ketika hal-hal yang tidak masuk akal dan itu bagian daripada materi perbandingan agama, kan gitu. Pisahkan hal bermudarat dengan agama gitu loh. Oh, nggak bisa, karena agama kami memerintahkan cinta tanah air, nggak bisa. Iya, cinta tanah air. Cinta kau ganggu negara kami yang kami cintai ini, ya hati-hati aja. Kita warga negara itu seolah-olah Kristen itu nggak cinta tanah air, nggak boleh mendiskreditkan gitu, Bang Juma. Oh enggak dong, Islam itu memang cinta tanah air dia. Ya, bahkan perintahnya untuk taat kepada negara. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Perintahnya untuk taat kepada presiden. Itu Islam tuh. Jadi kalau presiden mengatakan angkat senjata, umat Islam dengan satu komando ya angkat senjata. Begitu kawan. Iya, ya, cuman yang saya hanya gini loh, kemerdekaan negara ini bukan satu kelompok yang membuat, tapi bangsa Indonesia keseluruhan. Saya tidak bercerita tentang kelompok lain, saya bercerita Islam. Islam jangan diragukan cintanya terhadap negara ini. Ya, ketika ada yang jangan diragukan lagi. Mana dalilnya? Mana dalilnya cinta tanah air di Kristen? Mana? Ada nggak? Kasihlah musuhmu kalau di Kristen.
Kasihilah musuhmu kalau di Kristen. Karena itu dari kerajaan Allah. Apalagi? Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Jadi kalau ada musuh datang ingin menjajah negara ini, kasih pipi kanan. Jika ada 2 helai bajumu, berikan kepada orang yang tidak punya baju. Itulah. Jadi tidak mungkin lah kalian ikut perang, nggak mungkin, itu mustahil. Apa ini topik kita? Yesus saja dulu. Kembali ke Yesus, Sang Juru Selamat, Elohim Yahweh. Udahlah kawan, saya masih sakit perut. Salam juga enggak? Oh, udah kabur ya. Penyesalan Glenn menyangkal Yesus sebagai Tuhan, itu aja sih. Iya, yang saya tertawa itu karena saudara-saudara Kristen jadi mempelai wanita, itu ajanya. Sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya kan nanti di kerajaan sorga, langit baru, bumi baru, nanti kan ada. Iya, kenapa nggak jadi mempelai laki-laki? Kenapa? Kenapa harus jadi wanita? Kenapa? Pingin kali jadi LGBT. Makanya LGBT itu mengatakan, jangankan di dunia, di surga pun nanti ada kok. Jadi tidak disalahkan juga pendeta-pendeta gereja-gereja yang menikahkan ya sesamanya, karena mereka membaca bahwa jangankan di dunia, di sana aja kita mempelai wanita kok. Jadi nggak apa-apa di antara kita ada yang jadi wanita untuk semalam. Kan gitu, Bro. Itu data. Jadi jangan disalahkan juga gereja-gereja yang menikahkan sesama jenis, karena memang mereka nanti juga ya sudah latihan memang di sini. Nanti di surga nggak lagi terlalu banyak penataran, tidak terlalu banyak lagi ospek. Gini, bentar dulu. kita gini, kalau ada misalnya nih, kalau ada gereja yang meresmikan pernikahan sesama jenis, itu ya itu karena latihan. Dengar dulu, gantian dulu Bang Juma. Gini. Itu latihan untuk jadi mempelai wanita di surga. Bukan, itu sesat gitu loh. Loh kok sesat pula? Bagaimana pula yang di surga jadi mempelai wanita? Kan latihan. Kan latihan sekarang udah dilatih memang. Jadi tidak disalahkan gereja-gereja itu berdasarkan konsep agama saudara. Jangan juga disalahkan. Daripada nanti di surga baru latihan, kan udah enak toh. Kalau sudah punya pengalaman segala sesuatu itu, kalau sudah pengalaman, langsung lolos. Kan begitu. Sebenarnya enak jadi Kristen, sudah ditebus. Ya enak lah, cuman yang tidak enaknya itu karena kita jadi mempelai wanita. Mana ada coba penebusan, coba darah Yesus, coba. Mana ada? Iya, enak memang. Cuman yang jadi masalah itu ketika laki-laki jadi mempelai wanitanya, itu yang tidak enak. Coba. Yesus yang enak itu kalau laki-laki jadi mempelai laki-laki. Ya, kita melakukan dosa. Coba saya tanya, gitu loh. Datu, Abang Otak Waras, aku mau nanya Abang, otak waras abangku. Siap. Enak tidak menjadi mempelai wanita, Bang? Malam pengantin Abang ini jadi mempelai wanita, enak gak? Mana enak, Grunda? Geli. Aneh-aneh aja. Jadi gini Grunda, dibilangnya enak jadi Kristen. Saya mantan Kristen sudah sadar tidak mungkin. Halu mereka nih Grunda. Otak waras. Halu kau bicara halu kau. Kalau kepas ya enak. Kau kan nggak baca Alkitab dengan keseluruhan, makanya kau sesat. Saya ini penginjil, pakar Bible. Coba tanya lagi si Kepas, benar nggak nanti di surga Kepas jadi mempelai wanita? Mana tahu berubah? Benar, dari tadi bilang benar, Grunda. Sekali lagi, Benar nggak saudara Kepas nanti di surga jadi mempelai wanita? Ustaz Tari, benar Kepas. Jadi gini loh, mantanku yang di dunia ini, si Fitri, yang lain-lainnya nanti ada di surga gitu loh. Ya tapi apa bedanya? Si Fitri kamu bertemu, tapi kamu bukan lagi Kepas, tapi Kepasiwati. Gimana caranya? Kepasiwati. Tadi di dunia kita lawan jenis, sekarang kok kita sama-sama ya? Apa? Kamu dipanggil Kepasiwati nanti di sana sama si Fitri. Karena kau juga sama, mempelai wanita juga. Bedanya kamu berotot, punya betis berbulu, dadamu berbulu. Mereka masih mulus.
Ada yang punya stok ketawa nggak, pinjam? Aku udah habis. Aduh, parah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, saya berlindung kepada Allah dari segala candaan yang berlebihan. Tapi kalian nggak mau, ya kan? Kalian nggak mau. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ayo teman-teman istighfar, teman. Ini menjelang buka puasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Oke, lanjut. Sahabat-sahabat, Makassar sudah mau buka puasa. Ya, ini ada Sancan Gurunda. Sancan ini Islam Kristen, Sancan. Saya mau buka, kawan. Mau buka dulu, Bang. Mau pilih-pilih kawan pengantin. Saya mau kirimkan hadiah untuk saudara Kepas. Ya, Marco dulu Gurunda. Gantian dengan Ustaz Tata. Ya, ini ada Ustaz Tata kan. Dan Sancan dulu. Sancan Islam Kristen, Sancan. Kristen. Oh, Kristen. Ya, sama Ustaz Tata ya. Bunda udah capek tuh. Ya, silakan Pak Ustaz Tata. Langsung digas saya. Oke. Ayo cepat screenshot, katanya mau screenshot dengan Gurunda Juma. Habis itu turun. Sudah Uti. Sudah ya. Tekan Ustaz Tata. Lanjut, Ya, mau dialog apa ini? Sorry, saya baru berbuka puasa jadi. Aduh, berbuka puasa. Ya, baru masuk semua kekuatan jadi Silakan Bang, apa yang kamu kuasai Bang? Bibelnya apa yang dikuasai? Saya hanya ingin bertanya aja, emang ada pertanyaan aku yang karena bro. Oh, oke. Waktu itu sudah turun ya. Jadi mungkin sekarang ingin bertanya gitu loh, mungkin bisa dijawab. Apa pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama itu kan ada dua pertanyaan aku bawakan itu mengenai surah Ad-Dzariyat ya 56 itu. Kenapa? Tidakkah kami ciptakan jin dan setan untuk beribadah kepada